Saya udah belajar di sebelum tahun 2000, mulai dari susu segar kaki 5 tahun 92 kalau nggak salah, itu dorong gerobak. Saya dorong gerobak sendiri, istri saya yang bikinin gorengannya, nasi gorengnya, pisang gorengnya, kacangnya siapin di rumah, saya dorong gerobak jualan susu segar. Benar itu kata Mas Dayat, susahnya pasti ngalami. Semua pengusaha sukses itu pasti pernah sukses, pernah susah, pasti pernah susah. Nggak ada orang sukses itu yang nggak pernah susah. Semuanya. Seperti yang saya videokan sebelumnya, bahwasanya terkait diskotik dan open stick ini kaitannya sangat erat ya teman-teman, karena ya di rentang waktu yang sama, di mana posisi si pendirinya ini nggak punya uang, kemudian dia mendirikan diskotik, terus kemudian dia bisa mendirikan restoran ya. Nah, diskotik itu sendiri kan modalnya dari pihak lain teman-teman, jadi ya menimbulkan pertanyaan apakah hasil dari diskotik itu lari ke restoran sticknya gitu ya. Kita akan lanjut dengan bacaan dari website ini. Ya, saya ingatkan lagi ya, swa.co.id. Saya akan bacakan lagi. Resto Stick yang didirikan pertama kali bernama Casper Stick. Namun antara harapan dan kenyataan masih belum ketemu. Ya, Casper Stick bisa disebut gagal menarik konsumen seperti yang diharapkan. Nah, ini kalau pakai bahasa Inggris ya, mungkin bacanya Casper ya. Ia pun terpaksa menutup restoran yang baru seumur jagung. Di kalangan masyarakat awam, kayaknya masih melekat image yang buat bahwa stick adalah makanan mahal dan khusus buat orang berduit. Tutur lelaki yang sekarang selalu berkopiah ini. Meski Casper Stick yang dibukanya di Solo gagal, Sugono tak putus asa. Pada tahun yang sama, ia mencoba menggapai keberuntungannya di Yogyakarta. Nah, ini Yogyakarta sangat erat kaitannya dengan judi gitu, dengan warung stick, karena ya judi juga merupakan orang yang menginisiasi bisnis warung stick itu ya di Jogja ya teman-teman. Dengan cerita yang dramatis, dengan dia seolah-olah kayak orang yang ya miskin gitu ya, orang yang pas-pasan gitu ya. Warung Stick and Shake pertama kali saya dirikan tahun 2000. Saya S3. Kalau Mas Daya tadi S4. Saya S3. SD, SMP, SMA. Alias kuliah nggak lulus. Tapi pernah kuliah juga Mas Yoyo. Saya pernah kuliah juga di Atmajaya sampai semester 7 kira-kira. Saya nggak mau nerusin karena takut. Takutnya di Atmajaya itu KKN-nya itu di Timur-Timur, Mbak. Jadi ngeri saya begitu melihat KKN di Timur-Timur. Waduh, mendingan keluar aja. Akhirnya saya mutusin buat keluar, buat usaha. Tahun 2000 saya buka warung steak, tapi sebelumnya saya udah mulai usaha-usaha yang lain. Saya udah belajar di sebelum tahun 2000. Mulai dari susu segar kaki 5 tahun 92 kalau nggak salah, itu dorong gerobak. Saya dorong gerobak sendiri, istri saya yang bikinin gorengannya, nasi gorengnya, pisang gorengnya, kacangnya siapin di rumah, saya dorong gerobak jualan susu segar. Benar itu kata Mas Dayat, susahnya pasti ngalami. Semua pengusaha sukses itu pasti pernah sukses, pernah susah, pasti pernah susah. Nggak ada orang sukses itu yang nggak pernah susah. Semuanya pasti ngalami susah, kecuali kalau memang udah kaya sekali, kayaknya udah lebihan, itu mungkin. Tapi rata-rata pasti pernah ngalami susah. Tahun 92 saya masih dorong gerobak jualan susu segar kaki 5 di depan rumah sakit PKU Solo, bukan PKU Jogja. Nah, keyakinan saya depan rumah sakit itu kan orang pada butuh susu, pasti laku lah. Ya akhirnya alhamdulillah jualan dorong gerobak depan rumah sakit PKU. Air panas saja dijual laku. Air panas itu saya godok air panas dijual itu zaman dulu laku 3.000. Jadi apa aja itu laku dijual. Ya alhamdulillah. Susu segar jualan kira-kira bertahan 2 tahun kalau nggak salah saya jualan di situ. Kalau sore siap-siap berangkat ke depan rumah sakit, kemudian
udah siap susu banyak, hujan deras, akhirnya yang nggak laku, susunya bawa pulang lagi, masukin kulkas, susunya rusak, besok nggak bisa jualan lagi, beli lagi susu lagi, perjuangannya susahnya pasti ngalami. Akhirnya bertahan 2 tahun, saya melihat saya banyak belajar di situ. Jadi saya belajar itu dari usaha saya langsung. Kalau sekarang kita bisa belajar seperti ini, belajar dari pengusaha-pengusaha. Dulu nggak ada acara kayak gini nih Mas Herman. Acara seminar kayak gini nggak ada zaman saya dulu. Jadi saya mau belajar usaha, ya udah saya buka usaha, gagal ya saya pelajarin. Kenapa kok bisa gagal gitu? Di susu segar ini saya belajar kegagalan itu karena susunya nggak bisa di stok. Saya beli susu 8 liter. Kemudian udah mulai rame kan, ada karyawan 1 orang. Begitu karyawan saya ini nggak benar, susu 8 liter ada ditambahin air 2 liter, jadi 10 liter. 10 liter dia jual, uang yang disetor ke saya 8 liter, yang 2 liter masuk ke dia gitu. Belum lagi kualitas yang berkurang, kualitasnya pasti jadi nggak bagus. Padahal kalau kita mulai mau usaha kuliner, kualitas itu harus dijaga terus. Saya misalnya alhamdulillah warung steak and shake daging sekarang sehari misalnya 100 kilo. Kemudian karena yang datang banyak, saya kurang-kurangin di potongannya, harusnya 80 gram, saya kurangi jadi 70 gram. Nah itu mempengaruhi kualitas. Nanti orang yang datang kok dagingnya kecil segala macam, itu pasti mereka akan protes. Nah di susu segar kayak gitu, saya nggak bisa stok barangnya, susunya saya nggak bisa stok. Akhirnya saya mikir, wah pelanggan udah mulai lama-lama berkurang, akhirnya udahlah saya tawarin ke karyawan saya aja. Karena karyawan saya di situ udah, kalau mau beli aja susu segar saya sekian. Akhirnya dibeli sama karyawan saya, dia yang jalan. Saya dapat uang, mulai usaha yang lain lagi. Usaha kuliner ini usaha yang selalu saya pilih. Mungkin teman-teman di sini juga rata-rata kepinginnya usaha kuliner. Dan orang-orang di luar sana rata-rata pilihannya itu usaha kuliner. Ketika dia mau usaha, pasti dia pilihannya kuliner. Karena usaha kuliner itu menurut pandangan saya usaha yang paling gampang. Semua orang pasti bisa usaha kuliner. Karena bapak ibu kita pasti bisa masak. Kakek nenek kita pasti masakannya enak. Pasti ada resep-resep tuh yang bisa kita pakai. Akhirnya kepikirannya cuma kuliner. Susu segar gagal, akhirnya mulai roti bakar. Roti bakar, simple, cari tempat, tanah gitu, kita bangun renovasi, jualan di sini. Itu juga dulu masih susah itu Mas, saya motor aja nggak punya itu. Jadi berangkat dari rumah jualan roti bakar itu masih naik sepeda. Keranjang taruh di belakang, beli roti sendiri, belanja pisang sendiri, belanja jagung sendiri. Jagungnya milih di pasar lagi Mas Herman. Jadi jam 2 pagi itu, dulu saya belum sholat subuh, jam 2 pagi saya bangun, datang ke pasar lagi, pilih jagung yang bagus-bagus, nyari jagung yang bagus-bagus, bawa pulang, tidur lagi. Sore baru jualan. Kayak gitu tuh suka dukanya jualan. Roti bakar dulu namanya BBQ, bebakaran. Sekarang buka lagi BBQ bebakaran. Dulu namanya bebakaran. Konsepnya itu saya ambil dari Jogja, ada roti bakar Beverly Hills. Saya dulu masih tinggal di Jogja. Saya lihat ini konsep ini bagus nih. Akhirnya udah saya bawa konsep ini, saya kembangin dikit, saya kemas dikit, saya jualan di Solo jadi roti bakar BBQ. Nah, tapi nanti itu dicerita berbeda teman-teman. Kita lanjut ya. Konsep yang dijual agak beda. Ia menawarkan konsep kafe dengan menu utama steak. Meski berlokasi di Jogja, tepatnya di kawasan Pasar Kembang dekat Malioboro. Ia memberi nama resto atau kafe steaknya Cafe Solo. Sasaran yang ingin digait memang wisatawan asing yang sering kongko di tempat ini. Namun, lagi-lagi Sugondo harus menelan pil pahit. Nasib Cafe Solo tak sebagus daripada Casper Steak, sehingga ia juga terpaksa ditutup karena kurang respon konsumen. Wisatawan asing yang diharapkan datang ternyata tak melirik sama sekali. Wisatawan atau konsumen lokal pun enggan masuk. Nah, teman-teman, kita bisa membayangkan ya, orang yang tidak punya modal, terus dia mencari modal membuka diskotik, diskotiknya mungkin cukup berkembang, atau ya namanya tempat seperti itu, ya saya nggak tahu ya, karena saya belum pernah masuk. Tapi kalau saya lihat di berita, ya kalau orang-orang yang
suka dengan minuman beralkohol atau suka dengan party-party yang nggak jelas itu, biasanya ya mereka berkumpul di sana gitu ya. Mungkin dengan harga range yang lebih mahal daripada makanan di hotel. Karena setahu saya kalau misalkan saya baca berita ya makanan-makanan di tempat itu biasanya ya dinaikkan ratusan kali lipat gitu. Kalau di hotel, menurut saya kalau di hotel-hotel yang wajar itu masih wajar aja sebenarnya, bahkan dengan restoran lebih mahal di restoran gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari case ini, dari berita ini atau dari cerita ini, kita akan tahu bahwasanya dia tidak punya modal, mungkin dari gaji atau dari presentasi dari diskotik itu membuat usaha yang pertama Casper Stick, tapi gagal, bangkrut gitu ya. Karena kebangkrutan di restoran itu biasanya benar-benar menyakitkan. Kenapa? Karena ya kalau itu nyewa ya sewanya nggak kepake. Keduanya kalau barang-barangnya itu kredit, misalkan seperti panci, terus nanti seperti meja, kitchen set dan lain-lain, kredit itu harus dibayar, tetap harus dibayar. Kalau cash biasanya restoran itu tidak mau gitu ya, maksudnya ambil cash kecuali kalau itu diproduksi di tempat dia sendiri, sehingga ya itu tidak terlalu berat gitu ya. Tapi tetap kan modal yang harus dikeluarkan adalah modal pemberian mungkin kayak alat-alat, terus modal pemberian jasa daripada para tukangnya, terus ya modal dasar dari bahan bakunya gitu ya. Dan itu juga cukup mahal, apalagi kalau menggunakan stainless steel ya. Dan biasanya itu ya pasti keluaran ratusan juta. Dan kita nggak tahu uang ratusan juta itu didapat dari diskotik atau dia pinjam di bank, kita juga tidak tahu. Nah, tapi kalau resikonya pinjam di bank, itu kan kalau restorannya bangkrut, ya itu akan menjadi beban ya, beban keluarga. Nah, tapi ternyata dia masih bisa buka kafe ya. Kalau di Malioboro, daerah Malioboro ya, bukan di Malioboro. Kalau ini daerah yang cukup ramai, karena kita tahu daerah dekat-dekat Malioboro atau Pasar Kembang itu, saya rasa sewaan tempatnya itu cukup mahal ya. Ya, kita bisa konversi dengan inflasi tentunya. Kalau misalkan kita berpikir sekarang ya mungkin sewanya bisa nyampe, satu lokasi bisa nyampe 40 atau 50 ya, bahkan 60 juta ya. Nah, kita nggak tahu modalnya dari mana, dan mungkin barang-barang lama masih bisa dipakai, tapi kan bahan baku ya tetap harus beli, dan itu tetap bisa menghabiskan ratusan juta juga. Nah, tapi di sini kan bangkrut ya. Nah, ini menarik, ketika dia bangkrut, uangnya, pemasukannya dari mana gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Kami gagal karena salah konsep dan salah membidik konsumen, kata Sugondo menyimpulkan. Menurutnya, ia menghabiskan dana lumayan besar ketika menghadirkan kafe Solo. Nah, kan lumayan besar ya. Namun lagi-lagi hal ini tak membuatnya patah arang. Semangat membuka resto stick terus membara. Hanya saja karena keterbatasan dana, ia merasa harus mengubah strategi bisnisnya. Selain gagal dengan 2 resto stick yang tadi, Sugondo lalu mendirikan Obong Stick. Namun jangan dibayangkan sama dengan 2 resto sebelumnya. Pasalnya Obong Stick tak menempati bangunan yang representatif, hanya menumpang di emperan butik Jasmine Fashion di depan Samsat Jogja. Ini dilakukan karena ia sama sekali tidak memiliki dana untuk sewa toko atau rumah. Namun tanpa diduga sebelumnya, Obong Stick justru dibanjiri konsumen. Nah, jadi ketika dia kehabisan modal, dia numpang di butik ya. Di butik ya, saya rasa butik pemasukannya nggak besar, karena ya saya tahu ya, karena orang tua saya itu kan ibu saya itu ada di ranah fashion gitu, jadi saya paham itulah. Dan itu sangat eksklusif, dan itu sangat ya buat orang-orang tertentu saja gitu, bukan pasaran yang kayak orang-orang menjual baju-baju di toko, tentu saja tidak. Dan itu ya kadang stabil, tapi ya kadang juga lama pendapatannya ya. Tapi ya nggak bikin kaya-kaya banget gitu ya, dan nggak bikin ya sederhana, cukup lah. Dan ini menariknya teman-teman,
Tetap saja ya, ketika dia membuka restoran baru kan dia mengeluarkan modal lagi, tapi dia masih punya modal, dan itu saya nggak tahu modalnya dari mana. Lanjut ya teman-teman. Ia pun memulai menangani upaya pemasaran secara serius. Otak bisnisnya kembali menggagas inovasi. Untuk mengedukasi pasar, ia menyebar leaflet. Ternyata cara ini cukup efektif. Pelan tapi pasti konsumen terus berdatangan. Dalam waktu 3 bulan kami sudah bisa menutup biaya operasional secara sesuai dengan target kami. Katanya bangga, dan itu uang operasional ya teman-teman. Jadi bukan uang modal. Uang operasional itu kayak PP dari membeli daging, PP dari membayar karyawan gitulah. Karena perkembangan Obong Steak yang begitu mengembirakan, tak sampai setahun kemudian tepatnya pada 1995 ia membuka cabang di Solo, bekerja sama dengan adik iparnya dengan strategi pemasaran yang sama seperti yang dikembangkan di Jogja. Cabang di Solo juga mengalami pertumbuhan bagus. Nah teman-teman, ini menarik karena ada pernyataan yang berkaitan dengan keluarga Jody, yang dimana Jody itu pada saat dia mau membuka warung steak itu ya berhubungan dengan keluarga, bagaimana dia mengumpulkan modal-modal itu dari paman-pamannya. Nah, cerita ini kayak mirip-mirip gitu. Apakah Jody terinspirasi dari ini atau bagaimana? Nah, yang ya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi kita berpikir kemungkinan besar bagaimana dia bisa bertahan dan terus membuka resto awalnya ya karena ya mungkin modalnya masih ada kaitannya, karena ini di tahun 95 ya teman-teman, masih ada kaitannya dengan diskotik itu gitu ya. Jadi kuat modalnya dari diskotik itu yang mungkin, atau dia bekerja sama dengan orang lain ya saya nggak tahu, tapi itu kan di sini nggak disebutkan. Ketika di Solo baru disebutkan bekerja sama dengan iparnya.